Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian Al-Qasasu wal Quran. Masih membahas kisah-kisah dan juga ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dan pagi ini kita akan membahas suratul Hasyr ayat yang 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utuh wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, artinya bicara tentang Ansar, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, maksudnya orang-orang muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang-orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri-diri mereka, meskipun mereka juga sangat memerlukannya. Maka barang siapa yang dijaga darinya dari sifat kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bicara tentang akhlak yang sangat mulia dari akhlak-akhlak orang-orang Ansar, dan patut kita tiru, yang disebut dengan akhlak al-ithar namanya, mendahulukan orang lain walaupun dia sendiri sangat memerlukannya. Ada beberapa kisah yang menarik dari turunnya ayat ini. Pertama, kisah yang dikeluarkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an suatu ketika bercerita, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia ingin bertandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tamu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ikram lidzaif, orang yang paling memuliakan tamu itu Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjamu tamunya. Sebelum tamu itu dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Rasul bertanya dulu ke rumah istri-istrinya dulu, ada makanan yang dimakan tidak? Rupanya ketika datang kepada istri yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-11 istrinya, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun makanan kecuali hanya ada air putih saja. Kurma pun tidak ada. Subhanallah, seorang Nabi di rumahnya tidak ada makanan kecuali hanya air. Kalau di rumah antum kulkas saja dua, macam-macam isinya. Kadang-kadang dibuang-buang makanan itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menawarkan untuk menjamu tamunya kepada sahabat-sahabat Ansar. Nabi SAW mengatakan, man yudhayyif hadha al-laila, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku khusus malam ini saja. Faqama rajulun minal ansar, ana ya Rasulullah. Berdirilah seorang laki-laki dari Ansar dan mengatakan, saya wahai Rasul, berikan tamu itu kepadaku.
Akhirnya kemudian sahabat Ansar ini bergegas pulang, kemudian berkata kepada istrinya, sesungguhnya aku sudah berjanji kepada Rasul untuk memuliakan tamunya. Kira-kira di rumah kita ini ada makanan atau tidak? Faqalat, maka istrinya mengatakan, la illa quta sibyani, tidak ada wahai suamiku kecuali hanya untuk makan malam ini untuk anak-anak kita. Kalau seandainya makan diberikan kepada tamu, anak-anak kita tidak makan. Maka karena orang Ansar ini sudah berjanji kepada Rasul untuk memuliakan tamu Rasul, maka dia mengatakan kepada istrinya, sudah begini saja, kau buat anak-anak kita ini sibuk, ajak mereka main sampai mereka lelah sehingga lupa makan dan tertidur. Kemudian nanti malam kalau tamu Rasul datang ke rumah kita, berpura-puralah membenahi lampu, kemudian kau gelapkan seolah-olah lampu itu rusak. Akhirnya kemudian berjalanlah waktu, ketika sampai di malam hari, setelah anak-anaknya kelelahan, keletihan bermain, kemudian tertidur dan tidak sempat makan, datanglah tamu Nabi SAW ke rumah orang Ansar ini. Bayangkan satu meja, di situ ada 3 piring, yang 2 kosong, yang 1 terisi. Yang terisi ini untuk tamunya, yang 2 ini untuk tuan rumahnya. Karena bagaimanapun memuliakan tamu dengan cara menghidangkan makanan itu tidak sopan kalau disuruh makan sendiri. Tetapi kita sebagai tuan rumah harus menemani dia makan. Dan ketika itu tidak atau belum turun ayat hijab masalahnya. Jadi istrinya ada di meja itu, kemudian seorang Ansar dan tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelap-gelap makan, ikhwan. Lah tamu ini betul-betul makan, memang ada makanannya, tapi tuan rumah tidak makan, berpura-pura makan. Subhanallah. Kenapa kisah ini sampai kepada kita? Siapa yang menceritakannya? Tidak mungkin orang Ansar ini menceritakan sikap dia ataupun cerita dia kepada kita. Yang menceritakan kisah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab kejadian inilah turun ayat surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka orang-orang Ansar itu yu'thirun, suka mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri sangat memerlukan. Ketika sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailata. Kata Rasul, sungguh Allah takjub kepada kalian berdua karena memuliakan kalian berdua terhadap tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kisah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika salah seorang Ansar ini dapat hadiah berupa kepala kambing. Siapa yang suka kepala kambing? Antum semua suka. Sahabat Rasul pun suka kepala kambing, terutama digulai. Jadi ketika sahabat ini mendapatkan hadiah berupa makanan kepala kambing, dikatakan kepadanya, inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaj ila hadha minna. Maka orang ini mengatakan kepada istrinya, kayaknya makanan ini kita berikan kepada saudara kita si fulan dan keluarganya. Saya tahu mereka lebih berhajat kepada makanan ini daripada kita. Akhirnya diantarlah kepala kambing ini kepada orang lain. Rupanya ketika kepala kambing ini sampai kepada orang yang dimaksud, orang yang menerimanya ngomong gitu lagi, kayaknya kita harus mendahulukan saudara kita, ada yang lebih miskin lagi di sana. Akhirnya diantar lagi ke saudaranya yang lainnya.
Ketika sampai kepada orang yang ketiga, kata orang yang ketiga, kayaknya ada yang lebih memerlukan kepala kambing ini. Akhirnya diberikan lagi kepada orang keempat, orang keempat, ke orang kelima, ke orang kelima, ke orang keenam. Akhirnya sampai kepada sab'atu abiyat, sampai 7 rumah baru sampai kepala kambing itu. Oh, luar biasa orang Ansor ya. Dari sini turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau antum dapat kepala kambing, enggak yakin antum ingat tetangga. Kalau ada kepala tengok melotot matanya gitu kan, pengen hantam saja ya. Karena tidak ada izar ya. Makanya ikhwatu fillah kan Allah azza wa jalla, begitulah orang-orang Ansar, bahkan seluruh para sahabat seperti itu. Bahkan yang menarik adalah dalam peperangan Yarmuk. Di sana ada seorang sahabat namanya Ikrimah. Ikrimah putra Abu Jahal, bapaknya musuh Rasul, tapi anaknya sahabat Rasul, Ikrimah. Kemudian juga ada Al-Harith ibn Hisham, kemudian Dirar ibn Azwar. Ini 3 sahabat Rasul: Ikrimah bin Abi Jahal, Al-Harith ibn Hisham, Dirar ibn Azwar. Ini terlibat dalam perang Yarmuk. Yarmuk ini perang besar, musuh terlampau kuat sekali, berlipat-lipat kekuatan mereka dibandingkan kekuatan kaum muslimin, dan jumlah mereka dibandingkan jumlah kaum muslimin dalam perang Yarmuk ini. Kan yang dihadapi orang Romawi masalahnya. Sehingga Ikrimah bin Abi Jahal melihat pasukan yang sangat besar itu, dia pun memberikan semangat kepada para sahabat Rasul. Aku dulu sering memerangi Rasul di banyak peperangan. Kalau seandainya aku harus lari dari peperangan ini, aku tidak mungkin lari. Kemudian Ikrimah pun berteriak di hadapan kaum muslimin dan mengatakan, man yubayi' 'alal maut, siapa di antara kalian yang ingin berbaiat di atas kematian? Maka para sahabat pun berkumpul di sekitar Ikrimah, kemudian menggempur orang-orang Romawi. Tapi akhirnya kemudian 3 sahabat ini terluka. Ikrimah bin Abi Jahal terluka hingga mengalami kematian. Al-Harith ibn Hisham juga terluka hingga mengalami kematian, dan Dirar ibn Azwar juga terluka hingga mengalami kematian. Yang ingin saya ceritakan, ketika Ikrimah bin Abi Jahal ini sakaratul maut, sedang nazak, mau mati, datang seorang sahabat membawa air minum. Dilihatnya Ikrimah ini sangat kehausan gitu kan, terluka parah, kemudian sangat kehausan, karena memang peperangan di zaman itu di atas terik matahari di tengah padang pasir, dan perangnya juga hadap-hadapan kan itu, dan dia sangat haus sekali. Ketika hendak kemudian air itu diminumkan kepada lisannya Ikrimah, mulutnya Ikrimah, tiba-tiba di sampingnya Al-Harith ibn Hisham seolah-olah menjerit kesakitan dan kehausan. Kata Ikrimah, jangan kau kasihkan air ini, kau kasihkan kepada dia saja. Maksudnya kepada Hisham. Perangkat sahabat ini menemui Hisham. Ketika hendak diminum air itu oleh Hisham, rupanya mendengar Dirar ibn Azwar juga teriak kesakitan dan haus. Kata Hisham, kau berikan kepada dia saja. Akhirnya seorang sahabat menghampiri Dirar ibn Azwar. Setelah di dekat dia, tiba-tiba sebelum diberi minum mati dia. Kemudian dia balik lagi kepada Al-Harith ibn Hisham. Kemudian setelah hampir diberi minum, meninggal juga dia. Akhirnya air itu balik kepada Ikrimah. Belum sampai ke Ikrimah, meninggal juga Ikrimah bin Abi Jahal itu. Saat perang seperti ini masih ada izar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah para sahabat Rasul lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri sangat berhajat kepada itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, wajar orang-orang Muhajirin dan Ansar memiliki sifat seperti itu, karena mereka memiliki teladan terbaik siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika ikhwan, ada seorang wanita
memang dari dulu ingin menghadiahkan pakaian mantel kepada Nabi SAW, karena di zaman itu kan cuaca ekstrim, kalau dingin banget. Kalau antum pernah haji atau umrah atau pernah tinggal di sana, ada masa-masanya cuaca ekstrim dingin, nggak tahan kita di sana itu. Jadi seorang wanita ini ingin menghadiahi mantel, pakaian hangat untuk Nabi SAW, burdah gitu ya. Setelah kemudian mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasul, aku hadiahkan burdah ini untukmu, pakailah untukmu. Maka Rasul mengambil burdah itu kemudian dipakai. Rupanya indah sekali burdah itu ketika dipakai Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW kemudian memuji burdahnya dan mengatakan, sungguh indahnya burdahmu hai Rasul, kalau seandainya burdahmu itu kau berikan kepadaku, katanya. Sungguh indah burdahmu, kalau seandainya burdahmu kau berikan kepada aku, katanya. Nabi ini pantang diminta, ya kawan, pasti diberi ya. Pantang diminta pasti diberi. Jadi Nabi SAW itu hanya dipuji betapa indahnya pakaian itu, langsung dikasih gitu kan. Kalau antum pakai pakaian lebaran gitu kan, bagus sekali pakaian antum, kira-kira antum mau ngasih enggak sama antum pakaian itu? Mikir kan. Tapi Rasul tahu nih, sahabat ini ketika memuji pakaiannya, dia menghendaki pakaian itu. Maka Nabi SAW pulang kemudian melepaskan burdahnya, mantalnya, kemudian menyuruh kepada sahabat, tolong kasihkan burdah ini kepada si fulan yang tadi meminta kepada aku. Sahabat Rasul ketika itu mendengar perkara itu marah, mendatangi sahabat itu dan mengatakan, mungkin bahasa kitanya, kok ini gimana? Itu pakaian hadiah untuk Nabi, untuk Rasul, kenapa kau minta? Lancang sekali ya. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, demi Allah, aku tidak hendak memakai mantel itu. Aku hanya ingin meminta mantel itu dari Nabi SAW, karena mantel itu sudah dipakai Rasul, dan aku ingin kematianku dikafani oleh mantel yang pernah dipakai Nabi SAW. Syahidnya di sini Nabi SAW padahal ketika itu sangat berhajat dengan mantel itu, tapi ketika sahabat memujinya dan ada keinginan untuk mantel itu, Rasul langsung memberinya. Itu mantel yang sangat mahal sekali, dan itu bentuk izar, itu maksudnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian banyak kisah-kisah juga yang senada dengan perkara ini. Contoh saja umpamanya Aisyah radhiyallahu anha, ketika Umar bin Khattab tertusuk dalam salat subuh oleh seorang majusi Abu Lu'lu yang kuburannya sekarang diagungkan orang Syiah dan dijadikan pahlawan karena sudah menusuk Umar. Jadi Umar bin Khattab ketika itu memerintahkan putranya Ibnu Umar dan mengatakan, wahai Ibnu Umar, berangkatlah kepada Ummul Mukminin Aisyah, katakan bukan dari Amirul Mukminin tetapi dari Umar bin Khattab, karena sekarang aku sudah tidak jadi amir lagi. Katakan kepadanya, minta izin, boleh enggak aku dikuburkan di samping dua sahabatku, maksudnya Rasul dan Abu Bakar. La Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, karena yang memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan kepada Ibnu Umar, sesungguhnya tempat yang satu itu, kuburan yang satu itu untukku. Aku sudah mempersiapkan, aku ingin dikubur di situ, di samping suamiku. Tapi karena yang memerintahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka aku izinkan dia dikubur di samping suamiku, biarlah aku dikubur di tempat lain. Dan ini merupakan izar. Begitulah pelajaran izar, bagaimana mengutamakan orang lain dibandingkan diri-diri mereka.
dan itu teladan Rasul, teladan orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan termasuk istri-istri Nabi SAW, dan itulah cerminan akhlak bagi kaum muslimin. Karena begini, ada beberapa faedah dari kisah ini. Yang pertama, bahwa sifatul itsar, mendahulukan orang lain, itu adalah bentuk daripada kita ini mencintai saudara kita sama muslim, dan itu dikaitkan dengan keimanan. Nabi SAW yang mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, itsar adalah tariqun lil akhlaqil hasanah. Dia ada jalan menuju akhlak yang sangat indah, seperti rahmat, adanya kasih sayang, hubbul khair, cinta kepada kebaikan, dan menjauhi akhlak-akhlak yang buruk seperti bukhul, bakhil, kikir, toma, dan yang lainnya. Dan itu turunan daripada akhlak itsar itu sendiri. Dan yang terakhir, al-itsar madhar min madhahiri husnil dhannil abdi rabbih. Dia adalah bentuk daripada bentuk-bentuk seseorang itu husnudzan, berbaik sangka terhadap Rabbnya, berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla.